Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga keadaan kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang hukum benda. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Kelompok kami adalah kelompok 8 yang beranggotakan Novita Eka Arfianti dengan saya sendiri, ada rekan saya Guru Aji Pangestu, lalu Lutfi Rizkullah Nasution, Diandra Evelyn Faradina, dan terakhir Sabrina Akbar Tri Puji Rahayu. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Nah, selanjutnya adalah materi tentang pengertian hukum dan benda. Kenapa sih kita harus tahu pengertian hukum dan benda itu sendiri? Karena kan ini kan materinya tentang hukum benda nih. Sebelum masuk ke pengertian hukum benda itu sendiri, kita juga harus tahu dong pengertian dari hukum dan pengertian dari benda itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa hukum menurut Prof. Dr. Van Kan merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Sementara pengertian benda secara luas sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang. Dan pengertian benda secara sempit adalah sebagai barang yang dapat dilihat saja dan juga ada yang dipakai jika itu dimaksud untuk kekayaan seseorang. Nah, hukum benda itu adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu zakenrecht. Menurut para ahli, yang pertama itu Profesor Sudiman Kartohadiprodjo. Hukum kebendaan ialah suatu kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Profesor L.J. Appleton, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Sedangkan menurut Profesor Sri Sudewi Mashon Sofwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi, hukum benda adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Sedangkan sistem hukum benda, sistem pengaturan hukum benda adalah sistemnya berbentuk tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang membagi benda menjadi 4 macam. Macam yang pertama adalah benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti. Contoh benda yang dapat diganti adalah uang dan yang tidak dapat diganti adalah seekor kuda. Macam benda yang kedua adalah benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan. Contoh barang yang dapat diperdagangkan adalah barang elektronik dan perabotan rumah, sedangkan contoh barang yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan adalah jalanan umum dan lapangan umum. Macam benda yang ketiga adalah benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Contoh benda yang dapat dibagi adalah beras dan yang tidak dapat dibagi adalah seekor sapi. Macam benda yang keempat adalah benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Benda yang bergerak merupakan benda-benda yang sifatnya karena undang-undang dinyatakan sebagai benda yang dapat dipindah atau dipindahkan. Contohnya adalah perabotan rumah, kendaraan, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda-benda yang sifatnya karena undang-undang dinyatakan sebagai benda dengan tujuan pemakaiannya yang tak bergerak. Contohnya adalah tanah dan bangunan.
Namun, selain keempat macam benda yang disebutkan di dalam undang-undang tadi, terdapat juga benda yang terdaftar dan benda yang tak terdaftar. Contoh benda yang terdaftar adalah kendaraan bermotor, tanah, kapal, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, dan telepon. Sedangkan benda yang tak terdaftar contohnya adalah alat-alat rumah tangga, pakaian, perhiasan, dan hewan peliharaan. Selanjutnya yaitu asas hukum benda. Yang pertama, asas hukum memaksa. Menurut asas ini, suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaannya sebagaimana yang ada dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. Yang kedua yaitu asas dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang ketiga yaitu asas individualitate. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang berwujud yang merupakan kesatuan. Yang keempat yaitu asas totalitate. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dalam kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan, ia mempunyai hak atas keseluruhan barang tersebut. Yang kelima yaitu asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemisahan hak kebendaan tidak dapat diperkenankan. Namun, pemilik dapat membebani hak miliknya dengan pembebasan hak atas benda orang lain. Yang keenam yaitu asas prioritate. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang agendom sekalipun luasnya berbeda-beda. Yang ketujuh yaitu asas percampuran. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya, jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Yang kedelapan yaitu asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, dan kadaluarsa mengenai benda bergerak dan tidak bergerak. Yang kesembilan yaitu asas publicitate. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar umum. Yang kesepuluh yaitu sifat perjanjian, yaitu orang yang mengadakan hak kebendaan itu sebetulnya mengadakan perjanjian yang sifatnya zaklik, yang artinya bahwa dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah tercapai, yaitu hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan setiap orang dan memiliki sifat melekat. Pada dasarnya, hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak menikmati dan hak memberi jaminan. Contoh pada hak menikmati yang pertama ada hak milik. Hak milik yaitu hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda dengan sebebas-bebasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan mengganggu hak orang lain. Selanjutnya ialah hak memberi jaminan. Contoh pada hak memberi jaminan yang pertama ialah gadai. Gadai ialah hak yang diperoleh kreditur suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya dari debitur atau orang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang benda tersebut. Didahulukan dari kreditur lainnya kecuali untuk biaya pelelangan benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya sendiri maupun dari rekan kelompok saya. Dan semoga presentasi ini bisa berguna dan memberikan manfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Dan terima kasih karena telah mendengarkan dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga ya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Stay at home, jangan lupa untuk jaga kesehatan.